Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kembali lagi bersama dengan saya dengan menjelaskan hati memiliki dua pintu dan juga hati ibarat kaca, serta hati memiliki strategi untuk menembus alam malakut. Yang pertama tentang hati yang memiliki dua pintu. Pertama ada hati yang terbuka secara panca indera atau rasio, di mana rasio menjadi pijakan sebuah kenyataan ataupun realita. Sedangkan untuk yang kedua ada pintu yang terbuka ke arah alam malakut atau yang sering kita kenal dengan lauh mahfuz. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan bahwa para sufi atau para wali biasanya menggunakan ilmu pengetahuan secara lauh mahfuz ataupun alam malakut. Sedangkan untuk para ulama dan juga orang-orang bijak biasanya menggunakan panca indera dan rasionalnya sebagai alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya para ulama dan orang-orang bijak ini memiliki atau tujuan yang sama untuk sama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan, namun dengan cara yang berbeda. Nah, perbandingan itu pula di mana para ulama itu menggunakan panca indera dan juga rasio sebagai dasarnya. Sedangkan untuk yang para sufi dan juga para wali biasanya didasarkan pada ilmu yang didasarkan pada dalam diri hati, sehingga memancarkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Untuk contoh lebih lanjutnya ada ilmu pengetahuan makrifat, yaitu makrifat empirik dan juga makrifat kasfiyah. Makrifat empirik sendiri biasanya dilakukan oleh para ulama dan juga orang-orang bijaksana dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, seperti melalui i'tirab, yaitu pembelajaran, dan juga istisrob atau yang sering disebut dengan penalaran. Nah, yang kedua, makrifat kasfiyah sendiri itu biasanya digunakan oleh para wali atau para sufi melalui dengan dari dalam hati dan membersihkan hati dari kotoran maksiat sehingga tersingkapnya tabir syahwat dan terungkapnya atau terbukanya ilmu pengetahuan yang ada di alam lauh mahfuz. Nah, untuk yang kedua, hati ibarat kaca. Hati ibarat kaca sendiri ditafsirkan oleh para sufi dengan suatu hal yang kebeningan atau kebersihan, di mana hati ibarat kaca ini ibarat seolah hati yang bila mana ada debu, maka itu akan mengotorkan kacanya, sehingga bila mana kita tidak cepat-cepat untuk membersihkannya, maka akan menggumpal noda tersebut sehingga hati kaca tersebut akan memantulkan kaca yang kotor. Di mana ada istilah hati yang bersih maka akan memantulkan hati yang bersih akan memantulkan kaca yang bersih pula, dan hati yang kotor akan memantulkan kaca yang kotor pula. Maka dari itu hati yang bersih akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang ada di lauh mahfuz. Oleh karena itu ada beberapa strategi untuk menembus alam malakut melalui dengan riyadoh mujahadah, terus takziyatun nafs, dan yang ketiga ada juga menjauhi akhlak tercela, dan juga yang terakhir ada dengan setelah mengikuti 3 tahap tadi akan tersampainya ilham. Seperti itu. Lalu untuk contoh dari bentuk riyadohnya sendiri ada seperti berzikir dengan mengingat Allah baik dimanapun berada, di saat kita kesusahan ataupun juga bahagia tetap kita berzikrullah. Terus yang kedua ada juga tentang riyadoh muhasabah diri, di mana kita merefleksikan diri atau mengevaluasi diri atas kesalahan yang kita telah buat dan juga apa-apa yang kita akan lakukan selanjutnya. Terus ketiga ada berkholwat, di mana kita menyepi bersama dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala baik dalam qiyamul lail ataupun saat kita sedang berada sholat. Terus yang kedua ada melakukan qiyamul lail atau bermalam. Terus yang keempat ada juga dengan melakukan berpuasa, di mana kita dengan puasa bisa menahan hawa nafsu seperti marah, emosi, juga dengan menahan lapar dan haus. Terus yang terakhir ada juga dengan melakukan sedikit berbicara atau berbicara seadanya, di mana kita tidak bisa berbohong ataupun melakukan perkataan yang jujur. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Anggi Anggraini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.